Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini untuk materi bahasa Indonesia kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaan dari teks anekdot. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian teks anekdot. Oke, kita mulai. Miss Mada akan memulai dengan pengertian dari teks anekdot. Kita review sebentar. Teks anekdot kemarin adalah sebuah cerita singkat yang lucu, konyol, menggemaskan, menarik, mengesankan, mengandung kritik atau sindiran. Ini yang paling penting dari sebuah teks anekdot. Dia wajib mengandung kritik atau sindiran. Dia juga memberikan sebuah pembelajaran atau memberikan amanat bagi kita, si pembacanya. Struktur teks anekdot ada 5. Yang pertama, abstraksi. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, krisis. Yang keempat, reaksi. Dan yang terakhir, koda. Abstraksi merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi sebuah teks. Yang kedua, orientasi. Dia berada pada bagian cerita yang mengarahkan terjadinya suatu krisis atau bisa kita sebut dengan penyebab konflik. Yang ketiga, krisis adalah bagian inti peristiwa suatu anekdot. Kalau di sebuah cerita, kita bisa mengilustrasikan krisis sebagai konflik atau masalah utamanya. Yang keempat, reaksi. Reaksi adalah bagian tanggapan atau respon dari krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi ini untuk bahasa mudahnya, dia adalah sebuah penyelesaian dari krisis atau masalah utamanya. Dan yang terakhir, dia adalah bagian penutup atau biasa kita sebut dengan koda. Di bagian penutup ini bisa berisi komentar, persetujuan, atau penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan. Bagian koda ini sifatnya opsional, bisa ada, bisa tidak. Perhatikan contoh berikut. Dosen yang juga menjadi pejabat. Di sebuah universitas, Udin dan Tono, 2 orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Bagian ini merupakan bagian abstraksi. Mengapa dia bagian abstraksi? Karena di sini adalah bagian umum atau bagian pernyataan umum di mana untuk menggambarkan keadaan teks tersebut. Yang kedua, Tono, saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Dia adalah bagian orientasi atau pembuka masalahnya atau kita sebut dengan penyebab masalah atau penyebab konfliknya. Next. Udin, begitu saja diperhatikan si Tono. Ya, Udin tahu sebabnya. Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Tono, bukan itu sebabnya, Din. Sebab beliau sekarang juga seorang pejabat. Kalimat ini menunjukkan kalau dia adalah sebuah krisis atau masalah utamanya atau konflik utamanya. Udin bereaksi, loh apa hubungannya? Tono, ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki. Disitulah dia bagian koda atau sebagai penutupnya. Kita masuk di materi selanjutnya, yakni ciri kebahasaan yang ada di dalam teks anekdot. Yang pertama, dia menggunakan kalimat yang menyatakan lampau. Di sini kalimat tersebut menggunakan konjungsi temporal untuk menunjukkan masa atau waktu. Yang kedua, dia menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Contohnya, apakah Tuhan itu ada? Tentu kalimat retoris tersebut sudah tahu jawabannya sehingga itulah disebut kalimat retoris. Kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Next, kalimat imperatif atau kalimat perintah. Apakah kalimat perintah selalu ditandai dengan tanda seru? Tidak semua kalimat perintah ada tanda serunya. Misalkan, ayo makan, ayo minum. Ataupun dia ajakannya secara halus. Janganlah duduk di tempat tersebut.
Itu merupakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Selanjutnya, yang ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks anekdot adalah kata ganti atau pronomina. Kata ganti ini bervariasi. Ada kata ganti yang menunjukkan petunjuk, ada kata ganti yang menunjukkan orang. Misalkan, kata ganti yang menggantikan orang. Misalkan, kata ini, dia termasuk dalam pronomina penunjuk umum. Karena apa? Ini bisa menggantikan sesuatu. Ini, itu termasuk pronomina penunjuk. Sedangkan kata ganti atau pronomina persona, dia yang menggantikan kata ganti dari perseorangan. Misalkan, saya, aku, ku, kamu, mu, dia, nya, mereka, beliau. Dia termasuk pronomina persona. Perhatikan contoh teks berikut. Dosen yang juga menjadi pejabat. Di dalam teks ini, tentu ada ciri kebahasaan dari teks anekdot yang ada. Yang pertama, kita temukan kalimat retoris. Saya heran dengan dosen ilmu politik, kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Di situ adalah kalimat retoris, kalimat pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Sehingga di situ terkadang kalimat retoris ini tidak butuh untuk adanya tanda tanya. Next, yang kedua, ada kalimat imperatif atau kalimat perintah. Begitu saja diperhatikan, Siton, itu adalah ajakan atau kalimat perintah untuk kita tidak melihat. Next, ada penanda berupa pronomina persona atau kata ganti perseorangan. Di situ ada kata beliau. Kata beliau menunjukkan kata ganti orang ketiga. Next, di situ juga ada konjungsi temporal yang menunjukkan waktu, yakni kata sekarang. Sebab beliau sekarang seorang pejabat. Di situ kata sekarang itu menunjukkan bahwa dia adalah temporal, menunjukkan tempo atau waktu.